Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Fakultas Teknik Kelautan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini kami sedikit menjelaskan tentang kasus pengaruh iklim terhadap dunia kelautan, yaitu pemanasan global. Latar belakang dari pemanasan global yaitu salah satu kehidupan manusia dari zaman purbakala sampai zaman sekarang telah mengalami berbagai perkembangan di setiap periode waktu yang telah kita lewati, dan kita kenal dengan berbagai zaman Melitikum atau Neolitikum. Peradaban manusia telah mengalami kemajuan sampai sekarang. Setiap perkembangan itu, manusia telah menjalani hidup bergantungan pada bercocok tanam dan agrikultur. Dengan orientasi kehidupan tersebut, manusia selalu berusaha menjaga dan melestarikan lingkungan dengan sebaik-baiknya, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Dan pada saatnya perkembangan manusia telah mengalami zamannya revolusi industri yang menggantungkan hidup manusia pada bidang perindustrian. Dengan perkembangan hidup di zaman sekarang, dunia agrikultur dan bercocok tanam pun mengalami kemunduran secara perlahan. Nilai-nilai kehidupan manusia mengalami perubahan, terutama dalam interaksi manusia dengan lingkungan. Perubahan-perubahan yang terjadi menghasilkan dampak, baik itu positif maupun negatif. Salah satu dampak revolusi industri yang telah terjadi dan masih terus berlanjut pada masa sekarang dalam kehidupan dan peradaban manusia, yaitu dampaknya bagi lingkungan yang ada di sekitar manusia itu sendiri. Dengan dampak negatif, terjadinya pemanasan dunia dan sering disebut sebagai global warming. Namun masalah global warming sebagai masalah lingkungan masih diperdebatkan kebenarannya. Oleh beberapa pihak menganggap global warming adalah alasan yang diciptakan untuk membatasi lajunya perkembangan perindustrian. Secara umum, pemanasan global didefinisikan dengan meningkatnya suhu permukaan bumi oleh gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Pemanasan global telah menyebabkan perubahan iklim yang signifikan seperti terjadi di negara-negara kita. Efek dari pemanasan ini menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim di beberapa daerah, sering terjadi hujan, mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor, munculnya angin puting beliung, bahkan kekeringan yang mengancam jiwa manusia. Dari global warming ini, tema yang telah kita angkat ya bisa kita rumuskan masalah, yaitu kita akan membahas apa yang dimaksud dengan global warming, bagaimana pengaruh global warming terhadap ekosistem di pesisir dan lautan. Ya, salah satu tujuannya yaitu dapat mengetahui tentang apa itu global warming, mengetahui bagaimana pengaruh global warming terhadap ekosistem di pesisir dan terhadap manusia itu sendiri. Pemanasan global. Pemanasan global yaitu suatu istilah menunjukkan adanya kenaikan rata-rata temperatur bumi yang kemudian menyebabkan perubahan dalam iklim bumi yang lebih hangat, dapat menyebabkan perubahan iklim siklus hujan, kenaikan permukaan air laut, dan beragam dampak pada tanaman, kehidupan liar, dan manusia. Menurut Asosiasi Energi Matahari NEO-EXIO, Amerika Serikat ini diakibatkan oleh efek rumah kaca. Efek rumah kaca tersebut merupakan peristiwa
terperangkapnya panas bumi karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida, asap kendaraan bermotor, asap pabrik ataupun industri, kebakaran hutan yang ada di atmosfer. Menurut ramalan 2002, ada 4 dampak terjadi akibat adanya pemanasan global, yaitu yang pertama cuaca yang sangat ekstrim yang dapat menyebabkan iklim tidak stabil. Yang kedua, menipisnya dan mencairnya es di kutub utara dan menyebabkan terjadinya peningkatan permukaan air laut. Yang ketiga, timbulnya wabah penyakit baru yang diakibatkan meningkatnya polusi. Yang keempat, adanya bencana alam dan perubahan lingkungan. Efek rumah kaca, segala sumber energi yang terjadi di bumi berasal dari matahari, sebagian berasal dari energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek. Ketika energi ini tiba permukaan bumi, ia perubahan terjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagai panas dan memantulkan kembali sisanya sebagian. Dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar, namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca, antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, dan akibatnya panas akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini sangat miris terjadi terus-menerus hingga mengakibatkan suhu rata-rata tahun bumi terus meningkat. Efek rumah kaca sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi karena tanpanya planet ini akan menjadi sangat dingin dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius. Bumi sebenarnya telah lebih panas 33 derajat Celcius dari suhu semula. Jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Akan tetapi sebaiknya apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer, akan mengakibatkan pemanasan global. Setiap jenis emisi gas rumah kaca memiliki umur yang berbeda-beda. Meningkatnya suhu rata-rata disebabkan oleh waktu tinggal emisi gas rumah kaca di atmosfer. Lau Johnsina 2010. Emisi gas merupakan CO2, CH4, dan N2O mempunyai peranan penting sebagai kontributor utama dari perubahan iklim karena termasuk ke dalam GRK yang berumur panjang. Ini salah satu tabel waktu tinggal gas rumah kaca, lama waktu tinggal gas rumah kaca, yaitu gas dan L2 sama dengan ETIME per tahun, CO2 50 sampai 200, CH4 12 sampai 17 per tahun, N2O 120 per tahun, CFC2 102, AFC 1,5 sampai 26, CF4 50.000. Metodologi penelitian yaitu melakukan suatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian yaitu suatu
Metodologi penelitian yaitu cara melakukan suatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Ya, itu salah satunya penelitian merupakan kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian ini adalah identifikasi dalam internet sumber data tertulis yang berhubung dengan penelitian dan pengetahuan dari penulisan itu sendiri. Teknik pengumpulan data, teknik penyidikan data yang digunakan dalam penelitian itu diambil dari teknik pustaka, teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis dari internet untuk memperoleh data. Sumber data-data dalam penelitian adalah data deskriptif yang berupa pernyataan kata-kata tertulis dan perilaku yang diamati. Sumber data dalam penelitian ini penulis melakukan kajian pustaka, browsing internet, dan pengetahuan dari penulis. Ya, hasil yang didapat pengaruh dari global warming itu sendiri terhadap teknik kelautan, pertama peningkatan permukaan laut, pemanasan global menyebabkan pencairan es di kutub utara maupun selatan sehingga massa air di bumi semakin meningkat sehingga permukaan air laut juga meningkat. Tinggi muka air laut di seluruh dunia telah meningkat 10 sampai 25 cm, 4 sampai 10 inci selama abad ke-0 dan para ilmuwan IPCC memprediksi peningkatan lebih lanjut 9 sampai 88 cm, 4 sampai 35 inci untuk selisihnya pada abad ke-21. Perubahan tinggi muka air laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai. Kenaikan 100 cm 40 inci akan menenggelamkan 6% daerah Belanda, 17,5% daerah Belanda, Bangladesh, dan banyak pulau-pulau. Erosi dari tebing pantai dan bukit pasir akan meningkat ketika tinggi laut mencapai muara sungai. Banjir akibat air pasang akan meningkat di rata-rata negara-negara kaya akan menghasilkan dan yang sangat besar untuk melindungi daerah pantainya, sedangkan negara-negara miskin mungkin hanya dapat melakukan evakuasi dari daerah pantai. Bahkan sedikit kenaikan tinggi muka laut akan sangat mempengaruhi ekosistem pantai. Kenaikan 50 cm akan menenggelamkan separuh dari rawa-rawa pantai di Amerika Serikat. Rawa-rawa baru juga akan terbentuk, tetapi tidak di area perkotaan dan daerah yang sudah dibangun. Kenaikan muka laut ini akan menutupi sebagian besar dari Florida Everglades. Yang kedua, peningkatan suhu. Global warming akibat kenaikan suhu melewati 1,5 derajat Celcius akan mempercepat risiko kekeringan ekosistem, menghilangnya kutub es, kebakaran hutan, banjir, dan kekurangan pangan untuk ratusan juta orang. Sebagai besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh yang didapat. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Eksploitasi hasil alam yang berlebihan lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan untuk jangka panjang. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau dihentikan. Menanam kembali pohon di lahan yang dibakar atau ditebang merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Satu pohon berukuran agak besar dapat menyerap 6 kilo CO2 per tahun. Dalam seluruh masa hidupnya, satu batang pohon dapat menyerap 1 ton CO2. United Nations Environment Program UNEP melaporkan bahwa pembabat hutan
50% emisi gas rumah kaca. Seperti kita ketahui, pohon menyerap karbon yang ada dalam atmosfer. Yang keempat, perjanjian internasional. Protokol Kyoto adalah perjanjian bersama antar negara yang bertujuan mengatur tingkat emisi gas rumah kaca dalam rangka mengatasi masalah pemanasan global. Perjanjian ini merupakan hasil kesepakatan dalam rangka melaksanakan konvensi rangka kerja PBB mengenai perubahan iklim UNFCCC. Kesimpulan dari pembahasan di atas, yang pertama, global warming adalah peringatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Yang kedua, efek rumah kaca merupakan salah satu faktor terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, pengaruh global warming terhadap ekosistem di pesisir dan lautan. Dampaknya yaitu meningkatkan permukaan laut, peningkatan banjir, erosi pantai, kehilangan daratan atau pulau dan pantai akibat naiknya air, peningkatan suhu, hilangnya kutub es, kurangnya pangan, rusaknya terumbu karang, kerugian nelayan akibat matinya karang dan imigrasi ikan, lapisan ozon yang menipis. Yang keempat, cara menanggulangi pemanasan global yaitu mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, menjaga kelestarian alam. Perjanjian internasional protokol Kyoto harus ditepati. Sekian dari kami, sedikit presentasi. Bila ada kekurangan dalam presentasi ini, kami ucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.